104-106 dari kelas Psikologi C semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fitrah manusia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian fitrah. Allah telah menciptakan semua makhluknya berdasarkan fitrahnya. Tetapi fitrah Allah untuk manusia berupa potensi dan kreativitas yang dibangun dan membangun, yang memiliki kemungkinan berkembang dan meningkat sehingga kemampuannya jauh melampaui kemampuan fisiknya. Pengertian fitrah sangat beragam. Meskipun demikian, kalau potensi dan kreativitas tersebut tidak dibangun dan tidak dikembangkan, niscaya ia kurang bermakna dalam kehidupan. Oleh karena itu, potensi dan kreativitas manusia perlu dibangun dan dikembangkan. Keberagaman itu dikarenakan oleh pemilihan sudut makna. Fitrah dapat difahami dari sudut etimologis, terminologis, bahkan konteks dalam pemahaman dalam suatu ayat. Secara etimologis, asal kata fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu fitharoh, jamannya fithar, yang suka diartikan perangai, tabiat, kejadian, asli, agama, dan ciptaan. Menurut M. Quraish Shihab, istilah fitrah diambil dari akar kata al-fit, yang berarti belahan dari makna ini, kemudian lahir makna-makna lain, antara lain yaitu pencipta atau kejadian. Dalam gramatika bahasa Arab, kata fitrah sewazan dengan kata filah, yang artinya al-ibtida, yaitu menciptakan sesuatu tanpa contoh. Allah telah menciptakan semua makhluknya berdasarkan fitrahnya. Tetapi fitrah Allah untuk manusia berupa potensi dan kreativitas yang dapat dibangun dan membangun, yang memiliki kemungkinan berkembang dan meningkat sehingga kemampuannya jauh melampaui kemampuan fisiknya. Pengertian fitrah sangat beragam. Meskipun demikian, kalau potensi dan kreativitas tersebut tidak dibangun dan tidak dikembangkan, niscaya ia kurang bermakna dalam kehidupan. Makna fitrah yang berarti penciptaan merupakan makna yang lazim dipakai dalam penciptaan manusia, baik penciptaan fisik maupun psikis. Pemaknaan penciptaan pada kata fitrah biasanya disejajarkan dengan kata al-amar, al-bab, al-jal, al-kolak, al-sum'u, dan al-nasi. Semua termasuk secara umum memiliki makna yang sama, yaitu penciptaan. Akan tetapi, untuk menggenerasi proses penciptaan manusia, menurut para ahli, lebih tepat digunakan dengan kata fitrah. Di samping cakupannya yang luas, yang mencakup semua di atas, fitrah juga menunjukkan kekhasan penciptaan manusia, baik penciptaan fisik, psikis, maupun psikologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang analisis konsep fitrah menurut Al-Quran, surat Al-Rum ayat 30. Dari sekian banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang fitrah, di antaranya adalah Quran surat Al-Rum ayat 30.
pemaknaan fitrah yang ditemukan, baik dalam pemahaman secara umum, pengertian secara tafsir, maupun secara sunnah. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan konsep fitrah menurut pengertian umum, tafsir maupun pengertian menurut sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, fitrah berarti agama. Fitrah bermakna agama, maksudnya bahwa agama Islam ini berkesesuaian dengan kejadian manusia, sedangkan kejadian itu tidak berubah. Kalau sekiranya manusia itu kita biarkan dengan pikirannya yang waras, niscaya ia akan sampai juga pada agama Islam. Akan tetapi, karena manusia itu terpengaruh oleh faktor eksogen, adat istiadat, dan pergaulannya, maka ia menjadi menjauh dari agama Islam. Yang kedua, fitrah berarti mengakui keesaan Allah. Manusia diciptakan Allah memiliki naluri beragama, yaitu beragama tauhid. Mereka tidak beragama tauhid hanya karena dipengaruhi oleh lingkungan saja. Maka tegasnya manusia menurut fitrahnya beragama tauhid, sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa jiwa tauhid adalah jiwa yang selaras dengan rasio manusia. Akui Allah sebagai Tuhannya. Yang ketiga, fitrah berarti kebenaran. Secara fitrah, manusia memang cenderung dan mencari serta menerima kebenaran. Walaupun kebenaran tersebut hanya bersemayam dalam hati kecilnya atau hati sanubarinya. Akan tetapi, karena sebagai faktor eksogen, manusia tidak menerkakan kebenaran tersebut. 4. Fitrah berarti ikhlas atau suci. Menurut Abu Ja'far, manusia ketika dilahirkan membawa atau dilengkapi dengan berbagai sifat yang melekat pada dirinya. Salah satu di antaranya adalah kemurnian atau keikhlasan dalam menjalankan amalan atau aktivitas. Yang kelima, fitrah berarti potensi dasar manusia. Pemaknaan fitrah sebagai potensi dasar manusia dikembangkan oleh para filsuf yang mengikuti aliran empirisme dan para ahli fikih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang fitrah manusia, sebuah implikasi psikologi. Yang pertama, manusia dilahirkan dengan fitrah yang baik, seperti membawa potensi suci, berislam, bertauhid, ikhlas, mampu memikul amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hakikat manusia tidak hanya dilihat dari aspek biologis saja, namun juga dari aspek rohaniah. Boleh jadi secara biologis manusia lebih buruk dari iblis. Yang ketiga adalah pusat tingkah laku adalah kalbu, bukan otak atau jasmani manusia. Manusia dapat memperoleh pengetahuan tanpa diusahakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hakikat fitrah manusia menurut psikologi Islam. Hakikat fitrah manusia menurut psikologi Islam adalah makhluk yang berdimensi nabati, hewani, dan rohani atau rasional. Dimensi nabati merupakan keadaan alami manusia yang terkait dengan naluri perkembangan. Dimensi hewani merupakan keadaan alamiahnya yang cenderung pada tabiat alam kasar. Dan adapun dimensi rohani merupakan keadaan alamiahnya yang cenderung pada tabiat kesakralan. Dan dimensi rohani inilah yang menjadikan manusia beragama. Baik,
materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Renda Hardinanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.